Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi Sosiologi Terasos. Baik, Sobat Teras, kali ini kita masih di materi Sosiologi kelas 11 SMA KD 3.3, di mana video pembelajaran kali ini adalah melanjutkan video pembelajaran sebelumnya mengenai subbab materi pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial, di mana konsekuensinya ada tiga hal, yaitu mengenai primordialisme, etnosentrisme, dan politik aliran. Kemudian di video pembelajaran sesi part yang kedua ini, saya akan menjelaskan subbab yang berikutnya, yaitu hakikat atau pengertian dari konflik, kekerasan, dan perdamaian. Sobat Teras, apa sih sebenarnya konflik itu? Apa sebenarnya kekerasan itu? Apa sebenarnya perdamaian itu? Dan Sobat Teras akan bisa memahaminya setelah Sobat Teras menonton video pembelajaran ini dan dengan menyimak dengan baik sampai akhir. Kita mulai saja ke yang pertama, hakikat dari konflik. Pengertian dari konflik. Sobat Teras semua yang ada di rumah, tentunya kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat multikultural atau negara yang beragam, baik itu suku, agama, budaya, ras, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu kita tahu tadi konsekuensinya, ada etno, primor, kemudian ada politik aliran, dan itu bisa menyebabkan yang namanya konflik yang terjadi di masyarakat kita. Harusnya saya menampilkan beberapa contoh artikel, namun di sini saya akan mempersingkat dengan memahami hakikat konflik dari beberapa ahli terlebih dahulu. Yang pertama, ada seorang sosiolog dari Indonesia bernama Surjono Sukanto. Dia menjelaskan bahwa konflik itu dalam rangka mencapai tujuannya, setiap individu atau kelompok akan menggunakan cara termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Proses inilah yang disebut dengan konflik. Surjono Sukanto mengatakan bahwa dia memahami bahwa konflik itu muncul karena ada sebuah cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok, kemudian dalam bentuk ancaman atau kekerasan yang menentang pihak lawan. Ini menurut Surjono Sukanto. Kemudian ada ahli lagi yang saya kutip dari beberapa sumber buku paket sosiologi. Ada Robert Lawang. Menurut Lawang, konflik ialah perjuangan memperoleh status, nilai, kekuasaan di mana tujuan mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Nah, perlu Sobat Teras ketahui, ketika ada dua kubu yang berkonflik, baik itu individu maupun kelompok, mereka ingin mendapatkan sebuah status. Biasanya apa? Statusnya menang. Atau mereka ingin memperjuangkan sebuah nilai. Apa yang sedang menjadi konflik dari kedua belah pihak itu. Supaya apa? Supaya mereka yang nanti mendapatkan status kemenangan dari konflik itu bisa memperoleh yang namanya kekuasaan. Selain itu, menurut si Lawang ini, dia berharap bahwa lawan yang berkonflik itu juga tunduk terhadap si pemenangnya. Nah, ini menurut si Robert Lawang. Ada satu tokoh lagi yang saya ambil, yaitu dari Max Weber. Ini kurang ya, Max Weber. Bahwa konflik yang dipahami oleh Weber ini adalah hubungan sosial di mana sepanjang tindakan yang ada di dalamnya secara sengaja ditujukan untuk melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Dengan demikian, konflik merupakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksa kehendaknya pada pihak lain. Nah, ini menurut si Weber. Jadi, kalau kita pahami dari tadi Surjono Sukanto, kemudian ada Robert Lawang, ada Weber, dan ada beberapa tokoh sosiologi juga yang banyak memaparkan pemahaman atau hakikat mengenai konflik, semuanya hampir sama. Bahwa ada sebuah pertentangan, ada sebuah cara untuk melawan pihak lain atau pihak yang menjadi musuh dari seseorang individu atau kelompok tersebut.
dalam rangka kalau si Weber di sini ingin memaksakan kehendaknya. Dapat kita simpulkan, Sobat Teras, apa sih sebenarnya konflik? Secara sosiologis dan secara analisa dari saya bahwa konflik itu bisa diartikan sebagai sebuah proses sosial. Jadi konflik itu bagian dari sebuah proses sosial. Siapakah yang melakukan proses sosial ini? Bisa jadi antara dua individu atau lebih, bisa juga terjadi antar kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, itu kalau bisa dianalisa secara sosiologis pengertian dari konflik. Dan kalau Sobat Teras bisa mengingat kembali di materi kelas 10 bahwa konflik ini merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Di mana interaksi sosial yang disosiatif ini mengarah ke perpecahan. Nah, Sobat Teras, apakah Sobat Teras sudah jelas pengertian dari konflik? Kalau Sobat Teras sudah merasa jelas di rumah mengenai pengertian dari konflik, kita akan lanjut ke hakikat kekerasan. Kekerasan. Nah, apa itu kekerasan, Sobat Teras? Kekerasan itu adalah segala sesuatu yang dilakukan baik itu secara individu maupun dilakukan oleh seseorang kelompok, di mana menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik, atau menyebabkan kerusakan barang benda dan sebagainya yang ada di sekitar. Nah, jadi itu adalah kekerasan menurut saya. Saya lupa menuliskan di PowerPoint ini, tapi bisa dipahami bahwa kekerasan itu adalah sebuah proses yang dilakukan baik oleh individu maupun oleh kelompok dalam rangka mengakibatkan cedera, biasanya bisa cedera secara fisik, kemudian bahkan bisa mengakibatkan kerusakan di lingkungan sekitar. Nah, itu kekerasan. Kekerasan ini biasanya muncul terjadi karena adanya konflik. Biasanya orang berkonflik terlebih dahulu, kemudian akhirnya dia menimbulkan kekerasan. Misalnya ada perseteruan antara seorang kakak adik misalnya, karena dia bersengketa tanah warisan orang tuanya. Dari konflik kedua saudara ini akhirnya muncullah kekerasan. Mereka saling menikam, barangkali menggunakan senjata tajam, akhirnya mengakibatkan korban jiwa. Dan terjadilah yang disebut dengan namanya kekerasan. Baik, yang terpenting di dalam kekerasan ini saya akan membahas mengenai teori-teori tentang kekerasan. Teori-teori tentang kekerasan itu saya akan mengulas ada 3, teori faktor individual, teori faktor kelompok, dan teori dinamika kelompok. Kita mulai yang pertama saja, Sobat Teras, untuk mempersingkat waktu. Teori faktor individu mengatakan bahwa agresivitas perilaku seseorang itu dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Faktor penyebab perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi meliputi kelainan jiwa seperti psikopat, kemudian ada frustasi yang kronis, mungkin juga bisa disebabkan karena pengaruh obat-obat yang terlarang dan sebagainya. Sedangkan faktor sosialnya bisa jadi karena adanya masalah di rumah tangganya atau faktor budaya di sekitarnya atau media massa yang mempengaruhi. Jadi kalau teori faktor individu berbicara bahwa kekerasan itu muncul dari seorang individu itu sendiri. Seorang individu itu karakternya bisa melakukan kekerasan karena dipengaruhi oleh 2 faktor tadi, faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadinya bisa jadi karena kesehatan mental seorang individu ini. Kalau faktor sosialnya bisa jadi karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang ada di masyarakat itu. Lanjut, teori faktor kelompok. Kita tahu bahwa teori faktor kelompok menurut saya merupakan salah satu pembentuk kontribusi terbesar kekerasan yang ada di masyarakat kita pada saat ini. Karena apa? Dilihat dari analisanya, beberapa ahli mengemukakan bahwa pandangan setiap individu itu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, atau etnis. Identitas kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Secara psikologi sosial ini, kalau nanti Sobat Teras belajar mengenai kriminologi ya,
nanti akan diajarkan mengenai ada namanya teori identitas. Teori identitas itu mengangkat bahwa secara psikologis karakter seseorang individu itu akan mengalami perubahan ketika dia sudah bergabung ke identitas kelompok tertentu. Mau tidak mau, karakter bawaan seorang individu itu akan terpengaruhi oleh identitas kelompoknya. Nah, makanya para kriminolog ini ketika menganalisa sebuah permasalahan seperti gangster, kemudian ada begal yang dilakukan oleh terorganisir dan sebagainya, itu bisa disebabkan karena adanya teori faktor kelompok ini. Bagaimana lingkungan dari kelompok itu bisa mengakibatkan yang namanya bentuk kekerasan. Kemudian yang terakhir adalah teori dinamika kelompok. Teori dinamika kelompok ini melihat bahwa kekerasan yang timbul karena adanya deprivasi relatif, kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya perubahan-perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistem sosial dan nilai-nilai masyarakat. Contohnya apa nih? Saya akan memberikan contoh yang sederhana. Misalnya di sebuah wilayah pemukiman desa, datanglah sebuah perusahaan yang masuk ke pemukiman desa itu. Perusahaan ini ingin mendirikan sebuah, misalnya di situ karena banyak batu bara, membuka lahan tambang batu bara. Namun masyarakat yang ada di sekitar perusahaan itu mengalami yang namanya deprivasi relatif. Artinya dia kehilangan rasa memiliki, bahwa dia yang aslinya warga di situ, tetapi kekayaannya diambil oleh perusahaan yang baru datang dan dia tidak terima. Ternyata urusan persengketaan lahannya, bahwa izin perusahaannya belum beres dan sebagainya, akhirnya bisa tetap menimbulkan yang namanya kekerasan. Contoh realnya apa? Bahwa kekerasan KKB yang terjadi di Papua itu salah satu mungkin bagiannya karena adanya PT Freeport yang menguasai lahan di sana. Masyarakat pribumi Papua tidak bisa menikmati dengan baik dengan adanya Freeport tersebut misalnya. Akhirnya telah terjadilah kekerasan yang di tanah Papua itu. Nah, itu 3 teori kekerasan. Yang pertama teori karena faktor individu, teori karena faktor kelompok, dan yang ketiga adalah teori dinamika ke kelompok. Bentuk kekerasan sebenarnya ini tidak menjadi materi yang cukup perlu kita bahas, tapi dirasa penting. Bentuk kekerasan itu ada 2. Ada kekerasan langsung, ada kekerasan tidak langsung. Kekerasan langsung itu adalah direct violence. Contohnya apa? Seperti pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, kemudian pemukulan dan sebagainya. Jadi kekerasan langsung itu adalah kekerasan yang langsung secara fisik terjadi kepada seseorang. Sedangkan indirect violence atau kekerasan tidak langsung adalah kekerasan dilakukan secara tidak langsung. Contohnya apa? Misalnya meneror, menfitnah, mengintimidasi. Nah, itu mengakibatkan tekanan ya, menekan terhadap seseorang individu atau kelompok. Atau kekerasan tidak langsung misalnya melakukan pembiaran. Pembiaran misalnya ada orang yang dianiaya, tiba-tiba kita membiarkan gitu. Kemudian ada anak yang disiksa oleh orang tuanya kemudian dibiarkan saja. Padahal itu adalah merupakan kekerasan sosial, tetapi dibiarkan. Nah, itu bagian dari kekerasan tidak langsung. Nah, ini Sobat Teras adalah bentuk-bentuk kekerasan. Jadi ada 2, direct violence sama indirect violence. Sobat Teras, sudah paham kan mengenai kekerasan? Bahwa tadi saya sudah menjelaskan mengenai hakikat kekerasan, kemudian faktor teori-teori kekerasan, mohon maaf, ada 3. Kemudian bentuk kekerasan ada 2, direct violence dan indirect violence. Kemudian yang ketiga kita akan belajar mengenai hakikat perdamaian. Kalau kita sudah belajar konflik terjadi di masyarakat, kemudian sampai menimbulkan kekerasan, nah bahwa semua tragedi-tragedi yang terjadi karena konflik dan kekerasan yang tadi saya jelaskan, kita harus bisa mengembalikannya kepada kondisi yang semula. Dengan apa? Yaitu dengan yang namanya perdamaian. Bahwa di sini tertulis kondisi sosial akibat konflik jelas merupakan kondisi yang tidak menyenangkan bagi salah satu pihak, terutama dari pihak yang kalah. Hal itu yang menjadi salah satu penyebab adanya perdamaian. Secara etimologis, istilah perdamaian di wilayah satu dengan wilayah lain itu berbeda.
Istilah damai ini sering diartikan sebagai ketentraman, harmoni, dan ketenangan. Menurut pandangan seorang filsuf dari Athena, perdamaian sebagai syarat bagi dewan rakyat untuk mencapai suatu pemecahan masalah. Ia menggunakan istilah esegoria, yaitu komunikasi politik yang bebas, tetapi lakukan secara bijak dan berkualitas sehingga tercipta kebaikan. Jadi intinya bisa kita pahami bersama Sobat Teras bahwa perdamaian ini adalah menciptakan kondisi untuk kembali seperti semula, yaitu ketentraman, harmoni, dan ketenangan. Yaitu perdamaian merupakan salah satu pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat. Misalnya saya akan kasih contoh, banyak sekali di Indonesia ada sebuah seremonial yang dilakukan di Tugu Perdamaian. Seperti misalnya di masyarakat Ambon, ada Tugu Perdamaian, di sana sering dilakukan seremonial setiap tahun, dihadiri oleh berbagai agama yang ada di masyarakat Ambon, dalam rangka mereka mengingat kembali, mengenang kembali bahwa pernah terjadi konflik di masyarakat Ambon, kemudian dan itu adalah konflik yang menjadi sejarah buruk bagi mereka dan mereka tidak mau mengulanginya lagi, sehingga mereka melakukan seremonial bersama di Tugu Perdamaian itu supaya tidak terjadi konflik lagi. Jadi ini kita tahu Sobat Teras betapa pentingnya sebuah perdamaian di dalam kehidupan masyarakat kita. Supaya apa? Supaya masyarakat kita hidup menjadi tentram, nyaman, dan tidak mengalami yang namanya konflik dan perpecahan. Sobat Teras, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai hakikat dari konflik, hakikat dari kekerasan, dan hakikat dari perdamaian. Kita bisa mengambil hikmah dari video pembelajaran ini bahwa konflik itu harus kita minimalisir, kekerasan harus kita hindari, dan perdamaian harus kita ciptakan supaya kehidupan masyarakat kita itu harmonis. Sampai sini dulu perjumpaan kita, semoga video pembelajaran ini mengenai subbab yang kedua, KD 3.4, Sosiologi SMA kelas 11 bisa bermanfaat untuk anak-anak semua, atau untuk Sobat Teras semua yang ada di rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran materi sosiologi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.